berlapis-lapis seperti lapis gitu ya. Dan harus lapis. Jadi ada anggaran yang goib. Maafkan nama itu goib. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, senang banget ya akhirnya kita bisa duduk bareng lagi untuk bahas topik yang sebenarnya terdengar teknis, tapi sebenarnya tuh kalau kita dalami lebih dalam, itu justru sangat strategis sekali ya, yaitu manajemen keuangan dan sumber daya pendidikan. Nah, banyak orang kalau dengar kata manajemen keuangan sekolah langsung kebayang laporan, angka, audit, tanda tangan, dan juga administrasi. Padahal sebenarnya ini tuh jauh lebih dalam daripada itu. Nah, saya di sini tidak sendiri ya, saya bersama Elma dan juga Nanda. Halo, gimana kabarnya kalian berdua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, gimana Mbak Elma? Oke, iya betul banget ya Mas Umam. Dan menurut saya itu justru jadi jantungnya efektivitas sekolah. Karena kalau sumber dayanya nggak dikelola dengan baik, visi misi sehebat apapun itu akan cuma jadi dokumen saja gitu. Dan yang menariknya lagi, pendidikan itu kan lembaga publik. Jadi bukan soal efisiensi tapi juga akuntabilitas. Uang yang dikelola itu bukan uang pribadi loh, tapi dana publik. Ada tanggung jawab sosial dan moral di dalamnya. Oke, kalau kita lihat literatur yang kita bahas di makalah ya, seperti Glover dan Levasik ya? Iya, betul. Levasik, oke. Mereka itu menekankan bahwa sekolah itu open system, artinya itu mereka menerima input, lalu diproses, dan menghasilkan output dan outcome. Nah, input itu kan termasuk dana, terus tenaga pendidikan, fasilitas, bahkan dukungan komunitas. Dan kalau input itu tidak dikelola secara strategis, outputnya itu tidak akan maksimal. Jadi peningkatan anggaran ini tidak otomatis meningkat hasil belajarnya. Itu juga ditegaskan oleh OECD dan World Bank. Nah, ini nih yang jadi sering salah kaprah. Banyak kebijakan fokus pada peningkatan anggaran, tetapi tidak cukup perhatian pada bagaimana dana ini dialokasikan dan dievaluasi dampaknya. Nah, jadi di hari ini kita tidak akan cuma menjelaskan teori aja, tapi kita coba mendiskusikan secara kritis. Kita bahas 5 hal besar. Yang pertama, alokasi sumber daya, yang kedua perencanaan anggaran, yang ketiga pengendalian dan monitoring, yang keempat evaluasi, dan yang terakhir itu manajemen aset fisik. Coba deh kita bahas seperti obrolan yang reflektif gitu, Ya. bukan baca poin-poin supaya pembicaraan kita terasa lebih hidup Dan lebih realistis gitu ya dengan kondisi sekolah di Indonesia saat ini. Oke, baik-baik. Kalau kita mulai aja ya, kalau alokasi sumber daya menurut Glover dan Levasik, alokasi itu bukan hanya sekedar membagi anggaran, tetapi juga proses strategis untuk menentukan prioritas dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Artinya, setiap keputusan alokasi itu sebenarnya adalah keputusan yang strategis. Bahkan politis itu dalam konteks organisasi begitu ya Mbak? Karena kalau sumber dayanya terbatas nih, pasti ada yang diprioritaskan dan ada juga yang ditunda nih. Nah, contohnya nih, sekolah itu punya dana terbatas. Pilihannya antara memperbarui lab komputer atau menambah guru pendamping untuk siswa yang inklusi. Nah, dua-duanya kan penting ya. Pasti lab komputer juga butuh untuk menambah kekhidmatan belajar. Lalu yang untuk siswa inklusi supaya bisa mendampingi supaya tidak tertinggal belajarnya. Nah, tapi itu dananya tuh belum cukup tidak cuma cukup satu aja. Nah, betul sekali. Itu keputusan yang tidak bisa sekedar administratif, harus dikaitkan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Nah, makanya di sini butuh nih yang namanya prinsip keselarasan antara alokasi dengan tujuan pendidikan lembaga. Nah, menariknya juga sebagian besar anggaran pendidikan itu bergantung pada kualitas yang sebagian besar anggaran pendidikan itu habis di sumber daya manusia ya, terutama gaji gurunya. Iya Mas Umam, karena kualitas pembelajaran ini sangat bergantung pada kualitas guru begitu. Tapi
Kalau fasilitasnya tidak mendukung, guru juga akan kesulitan secara maksimal mengajarkannya begitu. Jadi jangan sampai nih terlalu berat di satu sisi saja. Harus ada keseimbangan antara investasi pada sumber daya manusia dan juga fisiknya. Nah, dan juga alokasi itu harus berdasarkan kebutuhan siswa ya, tidak bisa disamaratakan semua siswanya. Misalnya sekolah dengan banyak siswa dengan berkebutuhan khusus tertentu itu akan butuh alokasi berbeda dibandingkan dengan sekolah reguler biasa. Atau nih sekolah di daerah terpencil yang mungkin lebih butuh investasi pada infrastruktur dasarnya dulu. Dan ini sifatnya dinamis ya, kebutuhan siswa itu berubah tiap tahun. Makanya alokasi itu juga dievaluasi secara berkala. Kalau tidak, kita itu akan bisa terjebak di pola yang lama. Anggaran tahun lalu tinggal ditambah sedikit tanpa refleksi kritis begitu. Padahal kondisinya itu bisa berubah secara drastis gitu ya. Nah, jadi kita biasa simpulkan ya, untuk sementara alokasi sumber daya itu inti dari manajemen strategi sekolah. Itu bukan hanya sekedar teknis aja ya. Dia itu menentukan arah mutu pendidikan nggak sih kalau begitu? Iya, dan menuntut kepemimpinan yang berani untuk mengambil keputusan prioritas sih. Oke. Nah, setelah kita bahas alokasi ya, kita kan akan masuk ke bagian yang lebih teknis ya, tapi tetap bisa dibilang strategis, yaitu perencanaan dan penyusunan anggaran. Nah, kalau kita masuk ke bagian perencanaan dan penyusunan anggaran, kalau tadi kita bicara tentang alokasi sebagai keputusan strategis. Nah, sekarang kita bicara bagaimana keputusan itu diterjemahkan secara sistematis dalam bentuk anggaran. Ini penting banget ya, karena menurut Glover sama Livatsky, nah, anggaran itu bukan sekedar dokumen keuangan saja. Dia itu instrumen yang strategis. Artinya, anggaran itu mencerminkan prioritas sekolah. Bahkan nih bisa dibilang kalau kita ingin tahu arah sebuah sekolah tuh, kita lihat dulu tuh anggarannya, karena disitulah prioritas nyata itu tampak. Nah, betul sekali. Visi itu bisa tertulis indah ya di RPS atau rencana pembangunan sekolah. Nah, tapi kalau tidak didukung dengan anggaran itu kan hanya sebuah wacana ya, seperti pada umumnya gitu kan. Banyak rencana tapi anggarannya mana? Dalam literatur Anthony dan Heslinger itu membagi penganggaran itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu perencanaan dan pengendalian secara strategis. Ini levelnya paling atas sendiri untuk menentukan tujuan besar organisasi. Artinya ini level yang menentukan mau dibawa kemana nih sekolah itu. Misalnya fokus pada peningkatan literasi kah, penguatan karakter kah, atau transformasi digital kah. Nah, lalu kalau tadi kan level 1, lalu yang level 2 itu perencanaan dan pengendalian manajemen. Nah, ini menerjemahkan tujuan strategis tadi ya, menjadi rencana yang bisa lebih operasional. Contohnya tuh kalau tujuan strategisnya meningkatkan literasi, maka level manajerialnya itu ditentukan program pelatihan guru begitu. Kemudian pengadaan tuh buku atau waktu tambahan untuk membaca. Nah, kalau tadi udah ada level 1, level 2, dan sekarang level ketiganya nih, yaitu operasional. Ini detail teknis secara pengadaan peralatan, pembelian buku tertentu, atau alokasi jam tambahan. Oh, jadi penganggaran itu tidak bisa berdiri sendiri ya? Tuh. Dia itu berlapis-lapis seperti lapis gitu ya. Dan harus lapis. dan harus lebih konsisten ya, dari atas ke bawah itu harus konsisten. Iya. Nah, sekarang itu kita masuk ke pendekatan penyusunan anggaran. Yang pertama adalah pendekatan rasional atau yang sering disebut objective budgeting. Oke, ini pendekatan yang menghubungkan langsung ya antara tujuan dan sumber daya begitu. Jadi anggaran itu disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Ya, dalam pendekatan rasional itu ada 3 model utama. Yang pertama, program budgeting.
Nah, program budgeting itu berfokus pada program. Jadi setiap program itu dihitung RAB-nya yang secara rinci. Misalnya tuh ya, pada program meningkatkan numerasi, maka dihitung biayanya pelatihan guru itu berapa, bahan ajarnya juga dihitung berapa, evaluasi atau bahkan waktu tambahannya juga. Keunggulannya jelas ya, transparan dan memaksa sekolah meninjau ulang program setiap tahunnya. Tapi ada kelemahannya juga. Informasinya itu sangat banyak dan sangat kompleks sekali ya. Tidak semua sekolah itu punya kapasitas administratif untuk itu. Kan karena banyak pastinya RAB-nya kan detail banget. Jadi tidak semua sekolah itu bisa punya kapasitas untuk itu gitu loh. Nah, untuk model yang kedua ini ada model zero based budgeting. Ini untuk programnya itu harus dihitung mulai dari nol. Karena setiap tahun itu dimulai dari nol itu, semua pengeluaran harus dijustifikasi ulang. Nah, artinya tidak ada program yang otomatis lanjut ya, karena hanya ada sudah di tahun lalu. Ya, menurut saya ini bagus sekali untuk fase perubahan besar gitu. Tapi jujur saja ini sangat memakan waktu dan banyak energi yang harus terbuang. Dan butuh budaya organisasi yang terbuka juga terhadap evaluasi gitu. Nah, yang ketiga adalah baseline budgeting. Ini lebih realistis sih menurut saya. Dimulai dengan menghitung biaya yang tidak bisa dihindari begitu, seperti gaji guru dan operasional yang besar. Setelah itu baru dihitung dana diskresioner yang bisa dialokasikan untuk inovasi dan juga pengembangan. Oh, berarti seperti ini paling banyak digunakan ya sepertinya, karena lumayan praktis sepertinya. Coba deh kita sekarang membahas tentang pendekatan rasional. Ini tidak langsung berbasis tujuan, melainkan berbasis input begitu. Nah, contohnya nih, pendekatan rasional itu subjektif budgeting, di mana anggaran di organisasi berdasarkan objek pengeluarannya. Oh, berarti itu seperti gaji, terus listrik, pemeliharaan, buku, dan juga komputer gitu ya? Nah, ini sederhana dan mudah dilacak, tapi kelemahannya itu tidak langsung terlihat hubungannya dengan tujuan pembelajaran, ya nggak sih? Iya sih, benar. Terus model berikutnya yaitu input based budgeting. Nah, ini biasanya itu terjadi ketika sekolah itu tidak punya otonomi penuh. Pendanaan itu ditentukan berdasarkan jumlah staf atau formula tertentu. Jadi sekolah itu relatif pasif begitu dalam menentukan prioritas. Iya, benar. Dan yang terakhir yaitu incremental budgeting. Oh, ini tuh berarti yang paling umum ya, anggaran tahun lalu ditambah, lalu dikurangi sedikit. Kalau begitu, keunggulan incremental budgeting itu stabil dan mudah. Tapi resikonya itu stagnan nggak sih dan kurang reflektif? Kalau tidak hati-hati nih, ini akan membuat sekolah itu akan terjebak pada rutinitas biasanya. Oh, nah kalau menurut Bell dan Rhodes menjelaskan, penyusunan anggaran itu siklus tahunan, dimulai dari awal tahun ajaran dengan evaluasi kebutuhan. Tapi ada juga pengumuman anggaran indikatif, kemudian revisi prioritas, sampai pengumuman anggaran aktual. Dan di akhir tahun dilakukan audit serta perhitungan akhir. Nah, ini menunjukkan tuh bahwa anggaran itu proses yang berkelanjutan ya. Nah, bukan hanya kegiatan untuk satu kali aja. Dan yang paling penting itu anggaran harus terhubung dengan rencana pengembangan sekolah atau RPS. Ya, RPS ini itu merupakan dokumen strategis, sedangkan anggaran itu terjemahan dari finansialnya. Oh, kalau RPS tidak dibiayai itu hanya kertas saja ya berarti. Betul. Dan juga kalau anggaran tidak merujuk pada RPS itu bisa jadi ada anggaran yang goib. Maafkan nama itu goib. Jadi bisa disimpulkan ya kalau dua instrumen ini harus saling mendukung begitu. Dan disinilah kepemimpinan tuh kepala sekolah itu sangat ditentukan gitu. Oke, setelah kita bahas penyusunan anggaran ya, kita masuk ke tahap berikutnya yang sering dianggap teknis tapi sangat krusial, yaitu pengendalian dan monitoring keuangan. Nah,
tadi kan kita berbicara alokasi dan dan penyusunan anggaran. Sekarang pertanyaannya, setelah anggaran disusun dan dijalankan, bagaimana memastikan bahwa pelaksanaan itu tetap sesuai rencana? Di sini tuh pengendalian dan monitoring keuangan itu menjadi sangat penting ya. Betul sekali Mas Umar. Karena tanpa pengendalian, anggaran itu bisa menyimpang, bahkan overspend. Nah, bisa juga underspend juga, tapi dua-duanya itu bermasalah. Nah, kalau overspend ini jelas bermasalah nih karena melampaui batas. Tapi kalau untuk underspend juga bisa menunjukkan bahwa program ini tuh bisa tidak berjalan optimal atau perencanaannya itu tidak matang. Oke, kalau menurut Glover dan Levasky, monitoring itu bukan cuma memastikan aja ya, bukan memastikan angka yang sesuai, tapi juga memastikan penggunaan dana input yang tepat dan juga efisien dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Kalau menurut audit commission itu menjelaskan bahwa pengendalian keuangan itu membutuhkan sistem yang namanya informasi manajemen yang relevan, akurat, dan pastinya tepat waktu. Nah, artinya nih laporan keuangan itu tidak boleh terlambat dan nggak boleh nih ambigu, nggak jelas nih. Kepala sekolah tuh harus tahu posisi anggaran di setiap bulannya. Nah, selain itu juga harus ada kayak peraturan keuangan gitu loh yang terdokumentasi dan diterapkan secara konsisten. Tidak boleh aturannya itu kayak sering berubah-ubah tergantung pemimpinnya siapa kan, soalnya kan biasanya kan ada nih kepala sekolah yang pindah ke sini kan, jadi itu tidak boleh sering berubah-ubah. Dan pastinya untuk prosedur teknisnya itu seperti pencatatan transaksi, penggajian, pembelian, sampai pengelolaan kas kecil itu juga harus jelas. Nah, kalau sistemnya saja longgar nih, celah-celah penyimpangan kecil-kecil itu bisa muncul, bahaya dong. Ya, dan ada yang sering dilupakan sih, itu pengendalian aset. Yang inventarisasi itu harus akurat dan diperbarui secara berkala biar semuanya itu terdata, apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang rusak dan sebagainya gitu ya. Kalau gitu kita bisa masuk pada aspek yang lebih luas lagi dong. Contohnya nih, akuntabilitas dan transparansi. Nah, ini menurut Bell dan Rhodes menekankan bahwa sekolah itu sebagai lembaga publik yang harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada orang tua dan masyarakat. Nah, transparansi itu bukan hanya sekedar laporan aja ya, tapi itu keterbukaan informasi. Apakah pemangku kepentingan itu bisa memahami bagaimana dana digunakan? Kalau laporan itu hanya dipahami bendahara dan kepala sekolah, itu belum transparan. Iya sih, dan transparansi itu kan membangun kepercayaan publik ya Mas Umam ya. Nah iya, tanpa kepercayaan itu legitimasi sekolah itu bisa terganggu. Dan pengendalian, kepala sekolah punya peran yang sangat penting. Dia itu yang mengelola bisnis keuangan sehari-harinya bagaimana gitu. Kepala sekolah juga nih mampu nih menyusun anggaran, menyajikan opsi, dan juga melaporkan perkembangan program sekolah. Nah, tapi tanggung jawab itu tidak hanya berhenti di kepala sekolah aja ya. Badan pengurus itu juga bertanggung jawab atas alokasi anggaran terdelegasi. Betul sekali. Mereka itu harus memastikan audit internal itu rutin berjalan begitu. Dan juga menunjuk auditor eksternal jika dibutuhkan. Nah, lalu ada komite keuangan yang memantau anggaran sepanjang tahun. Berarti bisa disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan itu secara kolektif ya, bukan secara individual saja. Iya, betul. Nah, setelah pengendalian itu tadi kita masuk ke evaluasi. Nah, ini sering disalahartikan ya sebagai audit akhir tahun aja. Padahal menurut Glover dan Levasky ini, evaluasi itu mekanisme pembelajaran yang terorganisasi. Nah, evaluasi ini tuh menjawab 3 pertanyaan penting nih. Yang pertama, apakah dana digunakan sesuai rencana? Yang kedua, apakah menghasilkan manfaat pendidikan? Dan yang ketiga, apa pelajaran untuk tahun berikutnya? Nah, tanpa evaluasi itu tadi, keputusan anggaran itu cenderung inkremental.
Kalau begitu artinya hanya menyesuaikan angka tahun lalu tanpa refleksi yang kritis. Nah, dan ini tuh punya resiko, yaitu mempertahankan program yang tidak efektif sama sekali. Nah, sekarang kita masuk ke konsep penting ya, value for money. Ini bukan sekedar hemat biaya saja begitu ya, Iya. tapi memastikan bahwa setiap dana ini memberikan dampak yang optimal. Efisiensi itu hubungan antara input dan outcome, tapi evaluasi juga harus melihat outcome-nya. Nah, betul. Output itu hasil jangka pendeknya seperti nilai ujian, lalu tingkat kelulusan siswa. Kalau outcome itu lebih dalam gitu kan, seperti kesiapan kerja ataupun kualitas hidup. Jadi penggunaan dana ini harus dikaitkan dengan dua hal itu tadi, yaitu output dan outcome. Nah, kalau sekolah menghabiskan dana besar untuk pelatihan guru, maka harus ada nih dampak nyata pada pembelajarannya. Ya betul. Kalau tidak ada perubahan berarti ada yang perlu ditinjau ulang, harus ada yang dikaji ulang terkait pembelajaran tersebut gitu. Nah, itulah pentingnya evaluasi untuk memperkuat akuntabilitas publik. Nah, jadi pengendalian itu memastikan kita sesuai jalur gitu ya, tidak ada melenceng-melencengnya gitu. Jadi supaya ya seperti itu, tidak ada dana yang gaib. Bagaimana kalau saat ini kita masuk membahas manajemen sumber daya fisik dan aset pendidikan? Karena uang bukan cuma untuk program, tapi juga untuk infrastruktur yang mendukung adanya layanan pendidikan. Nah, itu juga tidak kalah strategis ya. Nah, oke, kita sudah membahas uang dari sisi perencanaan sampai evaluasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap fisik, padahal dampaknya itu sangat strategis, yaitu manajemen sumber daya fisik dan aset pendidikan. Ini sangat penting banget ya, karena seringkali pembahasan manajemen keuangan itu berarti angka. Padahal angka itu akhirnya diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, peralatan, bahkan teknologi begitu. Nah, kalau menurut Glover dan Levasix nih, pengelolaan aset itu bukan sekedar inventarisasi barang, tapi proses sistematis mulai dari perencanaannya, pengadaannya, penggunaan, sampai pada tahap evaluasinya. Nah, artinya aset itu bukan hanya sekedar benda mati dong, dia punya nilai pedagogisnya. Kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, aset sekolah itu mencerminkan prioritas pendidikan juga. Misalnya, sekolah yang berinvestasi besar pada perpustakaan dan ruang literasi itu menunjukkan komitmen juga pada budaya membaca. Ya, atau sekolah yang mengembangkan laboratorium sains yang lengkap. Ini menunjukkan fokus pada pembelajaran yang berbasis eksperimen. Nah, dan ini juga tidak bisa dilepaskan ya dari kepemimpinan kepala sekolah. Nah, Bell dan Roach itu menekankan bahwa dalam school based management, kepala sekolah itu bertanggung jawab strategis atas optimalisasi fasilitas. Jadi, bukan hanya memastikan gedung itu tidak rusak saja, tetapi memastikan fasilitas itu benar-benar mendukung visi sekolah. Ya, karena fasilitas yang baik nih, Mbak Elma, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif dong. Dan juga lingkungan yang nyaman itu berpengaruh pada motivasi belajar siswa dan juga kinerja guru kan. Betul. Kalau kita berpikir nih tentang belanja modal, ini berbeda nggak sih dari belanja operasional? Belanja modal itu pengeluaran jangka panjang, misalnya pembangunan gedung baru, renovasi besar, atau pengadaan peralatan utama. Nah, dan keputusan belanja modal itu harus berdasarkan analisis kebutuhan dan proyeksi jangka panjang. Jadi tidak boleh hanya karena tren atau tekanan eksternal begitu. Karena belanja modal itu punya implikasi keberlanjutan fisik. Oh. Nah, kalau sekolah membangun gedung besar ya tapi tidak mampu memeliharanya, kan juga sama aja, itu malah beban kan. Oh, makanya cost effectiveness itu penting. Investasi fisik itu juga harus sejalan ya dengan kebutuhan pedagogis. Dan dalam kondisi anggaran terbatas, prioritas itu harus jelas arahnya.
Iya. Nah, yang sering diabaikan tadi kan pemeliharaan kan. Betul. Banyak sekolah itu fokus pada pembangunan, tetapi lupa akan untuk merawatnya, begitu ya. Padahal nih kebanyakan literatur pemeliharaan preventif itu jauh lebih efisien loh dibanding dengan perbaikan. Nah, artinya itu inspeksi rutin, lalu perawatan berkala dan juga penggantian komponen sebelum rusak itu lebih lebih murah lah daripada ketika menunggu rusak ya. Betul. Kalau menunggu rusak baru diperbaiki, biayanya semakin menggemuk ya, biayanya lebih besar dan mengganggu layanan gitu ya. Iya, dan lingkungan fisik yang terawat itu juga akan berpengaruh loh pada iklim sekolah. Nah, benar. Lingkungan yang aman dan nyaman itu mendukung pembelajaran yang efektif juga. Kalau kita tarik lebih luas lagi nih, manajemen aset berkaitan dengan keberlanjutan layanan pendidikan. Sekolah harus tangguh terhadap perubahan demografis, kebijakan, dan tekanan. Nah, aset yang dikelola dengan baik itu memungkinkan sekolah itu tetap memberikan pelayanan yang berkualitas gitu loh, tanpa ada lonjakan biaya yang mendadak. Dan ini kembali lagi ya pada prinsip value for money, Bahwa setiap investasi itu harus memberikan dampak jangka panjang. Jadi pengelolaan aset itu bukan hanya sekedar teknis aja ya, itu bagian dari strategi menjaga mutu dan keberlanjutan. Nah, kalau kita rangkum nih dari diskusi kita pada hari ini, manajemen keuangan dan sumber daya pendidikan itu proses terpadu, mulai dari perencanaan, alokasi, pengendalian, evaluasi sampai pengelolaan aset. dan semuanya itu saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Iya, betul. Dan efektivitas sekolah itu bergantung pada bagaimana sumber daya itu dikelola secara strategis dan akuntabel. Nah, ini juga bukan sekedar soal efisiensi aja ya, tapi soal mutu pendidikan dan tanggung jawab publik. Dan pada akhirnya, kepemimpinan pendidikan itu memegang peranan yang sangat penting. Karena peran kepemimpinan ini, keputusan alokasi, penganggaran, evaluasi, dan investasi fisik semuanya kembali pada kualitas kepemimpinan itu tadi. Nah, jadi mungkin kalau kita bisa simpulkan ya, manajemen keuangan pendidikan itu bukan hanya sekedar administrasi semata ya, itu adalah instrumen untuk mewujudkan tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan tanpa manajemen yang efektif, peningkatan anggaran itu tidak otomatis meningkatkan kualitas. Sebaliknya, dengan manajemen yang tepat nih, bahkan sumber daya terbatas pun bisa jadi optimal. Nah, semoga diskusi hari ini bisa memberikan perspektif bahwa angka-angka di balik sekolah itu sebenarnya adalah keputusan strategis yang tentang masa depan peserta didik. Kita berdoa ya juga semoga semakin sadar bahwa transparansi dan evaluasi tentunya itu bukan beban, tetapi kebutuhan. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi keberlanjutan jangka panjang. Nah, terima kasih sudah mengikuti diskusi kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.